Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Qurratu'Ain Khairunisa. Saya adalah seorang mahasiswi dari jurusan Pendidikan Masyarakat. Di video pertama ini, saya ingin membahas tentang komunikasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu yang pertama, tentunya saya ingin membagikan pengetahuan yang mungkin baru untuk kalian atau memang sedang kalian pelajari. Dan yang kedua, untuk melengkapi nilai UTS saya di mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu definisi komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut bahasa. Istilah komunikasi atau communication menurut Oxford Dictionary of English berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti sama. Akar kata komunikasi lainnya adalah communicato atau communicare, yang berarti membuat sama atau make to common dan berbagi atau to share. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dari pengertian komunikasi secara bahasa itu, komunikasi dapat terjadi jika ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Dan yang kedua yaitu pengertian komunikasi menurut ahli. Yang pertama, menurut Harold Laswell, komunikasi adalah siapa yang mengatakan apa melalui saluran, apa kepada siapa, dan efek apa. Dan yang kedua, menurut Everett Rogers, komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke penerima lain dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Yang ketiga, menurut James Stone, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan ke orang lain. Setelah saya membahas tentang definisi komunikasi, maka selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator sebagai pihak yang memulai proses komunikasi. Yang kedua, pesan atau isi dari pernyataan umum. Yang ketiga yaitu komunikan atau penerima informasi. Yang keempat yaitu media atau alat. Dan yang kelima yaitu feedback atau hasil yang didapatkan komunikator dalam proses komunikasi. Sekarang saya akan membahas tentang tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman antara kedua belah pihak. Namun masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain terutama dalam gelaran rapat tertentu. Dan yang keempat, sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Lalu, fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Yang keempat, menghindari adanya kesalahpahaman. Yang kelima, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan membahas tentang peranan komunikasi di bidang pendidikan. Bila ditinjau dari segi prosesnya, pendidikan adalah komunikasi. Dalam proses tersebut, memiliki dua komponen yang terdiri atas manusia, yaitu pengajar sebagai komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Jika prosesnya tidak komunikatif, tidak mungkin tujuan pendidikan itu akan tercapai. Metode pendekatan komunikasi. Yang pertama, pendekatan aktor. Dalam pendekatan aktor, seseorang melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua, pendekatan objek. Dalam hal ini, yang diperhatikan oleh pihak penutur adalah persepsi atau sudut pandang lawan bicara. Yang ketiga yaitu pendekatan emosional. Dalam hal ini, situasi emosi akan lebih ditekankan,
Sebagai penutur, seseorang harus mampu berpikir apakah kata-kata yang diucapkan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Dan yang keempat yaitu pendekatan eksplisit. Pengetahuan eksplisit diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang orang lain. Pengetahuan eksplisit bisa didapatkan dari berbagai sumber, misalnya membaca buku, membaca artikel, menonton berita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir akan saya bahas yaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Komunikasi intrapersonal mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Lalu komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Jadi, perbedaannya adalah komunikasi intrapersonal terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sedangkan komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Maaf jika ada kesalahan, dan tentunya saya ingin berterima kasih kepada kalian karena telah menyaksikan video saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.